Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Setiawan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan jenis bisnis dari Lobster Nusantara. Langsung saja dari aspek hukumnya, identitas perusahaan, nama perusahaan ini adalah Lobster Nusantara, jenis usahanya perikanan, kegiatan usahanya pembibitan dan pembesaran lobster. Untuk aspek legalitas, bentuk perusahaan dari Lobster Nusantara adalah CV, sudah ada izin usaha dari CV Perikanan, izin lokasi IPPT, izin perusahaan TDP, dan juga ada NPWP. Untuk aspek manajemen, untuk pemilik dari Lobster Nusantara ini adalah saya sendiri, lalu direktur ada Agung Ridwan, manajer produksi dipegang oleh Dadan Hamdani, manajer marketing oleh Dodi Hendrik, manajer keuangan oleh Fajar Bahari, manajer HRD Egi Yudaswara. Sementara untuk aspek pemasaran, untuk pasar sasarannya yang dituju pada usaha bisnis tambak lobster ini adalah pada restoran, rumah makan seafood, supplier atau pengepul, dan juga rumah tangga. Sementara untuk segmentasi pasar dalam segi geografi, target konsumen yang dituju adalah restoran, rumah makan seafood, dan supplier pemasok ikan yang ada di Kabupaten Karawang. Sementara untuk segi demografis, tujuan dari produk lobster Nusantara adalah masyarakat atau pengusaha yang mempunyai usaha di bidang makanan laut dalam semua usia, semua agama, dan semua jenis kelamin. Untuk segi psikografis, lobster Nusantara menjual produk dengan menyesuaikan kapasitas usaha konsumen. Segi perilakunya, lobster Nusantara menyesuaikan menjual produk perikanan dengan perilaku setiap konsumen. Dalam hal ini, menyesuaikan kapasitas selera konsumen. Sekarang untuk potensi pasarnya dalam upaya mengembangkan dan menambah konsumen, Lobster Nusantara mempertahankan kualitas produk dan perikanannya dengan melakukan perawatan lebih baik dari usaha serupa seperti biasanya. Masih tentang aspek pasar, sekarang untuk posisi pasar, karena harga lobster itu umumnya memiliki nilai yang cukup tinggi, maka lobster Nusantara berada di tingkat pasar menengah ke atas. Pesaing dalam hal persaingan, lobster Nusantara tidak terlalu memiliki banyak pesaing dalam segi geografisnya, karena untuk sejenis masih cukup jarang. Untuk strategi bauran pemasarannya, produk milik lobster Nusantara adalah lobster air tawar. Beberapa jenis lobster yang dibudidayakan adalah jenis red claw dan Chirac Destructor. Yang paling banyak dibudidaya saat ini adalah jenis red claw karena rasanya enak dengan ciri khas pada capitnya yang berwarna merah. Lobster ini juga bisa mencapai bobot 800 gram dan dapat bertahan hidup sampai dengan 5 tahun. Sementara untuk lokasi, dalam hal penentuan lokasi usaha, Lobster Nusantara beroperasi di dekat kediaman pemilik, yaitu saya sendiri, terus di mana lahan yang cukup punya lahan yang cukup luas untuk usaha tambak dan jauh dari perkotaan. Lokasi tersebut juga harus memiliki sumber air yang cukup dengan pH 6,5 sampai dengan 8,5, oksigen terlarut minimal 3 ppm, suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan tidak tercemar. Untuk harga dari produk lobster Nusantara, tingkat konsumen air seperti pembeli eceran, pasar, rumah tangga, dan restoran, lobster untuk konsumsi dihargai Rp120.000 sampai dengan Rp200.000 per kilogramnya dengan isi sekitar 8 ekor lobster kira-kira. Kita untuk promosi dari bauran pemasaran, untuk mencari konsumen yang lebih banyak, Lobster Nusantara melakukan promosi dengan memberikan tambahan lobster jika konsumen membeli dengan kapasitas lebih dari 3 kg, yaitu dengan menambah seperempat kilogram lobster. Sekarang masuk ke aspek teknis dan operasi. Di sini ada perhitungan mengenai metode penilaian hasil value dan didapatkan berdasarkan metode penilaian hasil value. Lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu di daerah Cikampek dengan nilai 150. Sekarang masuk ke proses produksi pembesaran. Dari aspek teknisnya, hal yang pertama dilakukan itu memilih induk lobster yang sudah siap, lalu memberikan aerasi pada bak,
memasukkan induk ke kolam penyejahan, lalu memisahkan induk dan telurnya, memberikan pakan untuk lobster, lalu membersihkan sisa pakan. Dan ini adalah tata letak dari perusahaan Lobster Nusantara. Terdapat tempat pengemasan, kantor, serta 10 kolam induk lobster, 10 kolam pemijahan, dan 10 kolam bibi. Sekarang masuk ke aspek finansial, di mana investasi awal dari usaha ini yaitu senilai Rp780.500.000 dengan modal kerja senilai Rp280.500.000. Umur ekonomis 5 tahun dan didapatkan nilai penyusutan 100 juta per tahun dengan cost of capital 15%. Dan di bawah ini adalah tabel dari arus kas. Dan sekarang untuk perhitungan payback periodnya didapatkan hasil 10 bulan di mana 2 tahun 10 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun di mana dinyatakan baik. Dan untuk ARR-nya atau average rate of return didapatkan nilai 50,5%. Sekarang untuk net present value atau NPV didapatkan nilai Rp195.990.000 dengan NPV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak atau baik. Untuk internal rate of return atau IRR didapatkan total PT kas bersih itu Rp790.705. Dari untuk perhitungan nilai NPV yang sudah negatif, dan ini nilai IRR dibulatkan menjadi 24,6%. Untuk profitability index, rumus yang digunakan mencari PI itu ada PI sigma present value kas bersih dibagi dengan sigma present value investasi dikali 100%, dan didapatkan hasil 1,25 kali dibulatkan menjadi 1,3 kali, di mana PI lebih besar dari 1 maka diterima atau baik. Ya, untuk kesimpulan aspek keuangan, ya seperti tadi ada payback period dengan hasil pengukuran 2 tahun 10 bulan dengan rata-rata industri yang sama itu 3 tahun, maka keterangan ini baik. Untuk average rate of return, hasil perhitungan didapatkan 50,5% dengan rata-rata industri 40%, dan itu juga baik. Net present value didapatkan hasil pengukuran Rp195.990.000 dan rata-rata industri Rp100 juta. Keterangannya baik. Internal rate of return hasil pengukurannya 24,6% dan rata-rata industri 20%, maka hasilnya juga baik. Untuk profitability index atau PI dapatkan hasil 1,3 kali dan rata-rata industri sama itu 1,1 kali. Sekian, itu saja presentasi dari studi kelengkapan bisnis mengenai Lobster Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.